Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih dalam matkul tata kelola IT pertemuan kedua atau bab kedua, yaitu aplikasi, perangkat lunak, dan komponen unit sistem. Materi yang akan kita bahas yaitu software, sistem operasi, aplikasi database, bahasa pemrograman, sistem unit, prosesor, referensi data, memori internal, slot ekspansi, dan adapter card. Yang pertama adalah software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu dan tujuan tertentu. Fungsi software ada 5, yaitu sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasionalkan dengan baik dan mudah. Yang kedua, mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Yang ketiga, penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. Yang keempat, penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Yang kelima, mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Macam-macam software terbagi menjadi 10, yaitu software antivirus, software perkantoran, software video editor, software browser, software desain grafis, software jaringan, software audio editor, software akuntansi, software downloader, dan terakhir adalah software PDF reader. Yang kedua adalah sistem operasi, yaitu perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Fungsinya yaitu memasukkan dan mengeluarkan dan mengalokasi memori. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antar program, aplikasi, dan perangkat keras komputer. Kode aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan seringkali akan menghubungkan OS atau terputus oleh itu. Sistem operasi modern contohnya seperti Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Yang ketiga yaitu aplikasi database, perangkat lunak yang membantu mengolah sistem basis data atau sistem komputer. Fungsi utamanya memelihara dan mengolah informasi serta menyediakan informasi tersebut saat dibutuhkan. Dalam sistem informasi, fungsinya sebagai gudang penyimpanan data yang selanjutnya akan diolah. Tujuan aplikasi ini akan sangat membantu mengolah berbagai data yang dimiliki perusahaan. Contohnya seperti Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, Firebird, Vertex SQL, PHPMyAdmin, dan aplikasi database sejenisnya. Yang keempat yaitu bahasa pemrograman, sebuah instruksi standar untuk memerintahkan komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Bahasa program komputer antara lain adalah Java, Visual Basic, C++, C, COBOL, PHP, .NET, dan lain-lain. Secara umum, bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Object Oriented Language, sebagai contohnya Visual DBase, Visual Fox Pro, Delphi, Visual C. Yang B, High Level Language, seperti Pascal dan Basic, Middle Level Language, seperti bahasa C, dan yang terakhir yang D, Low Level Language, seperti bahasa Assembly. Yang kelima yaitu sistem unit, suatu rangka yang terdapat pada komponen-komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data. Yang keenam yaitu prosesor, komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Fungsi prosesor secara umum adalah mengolah perintah yang masuk kemudian dikeluarkan berupa output, yaitu pemberi perintah. Yang ketujuh ada representasi data, yaitu lambang untuk memberi tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan, yakni 0 untuk bilangan positif atau plus dan 1 untuk bilangan negatif atau minus.
Yang kedelapan yaitu memori internal, memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori internal adalah sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Fungsi ROM adalah sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan. Fungsi CMOS adalah sebagai penyimpan para pengaturan-pengaturan dasar pada komputer. Fungsi dari DRAM ini adalah menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. Fungsi RAM adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer. SDRAM merupakan bagian lanjutan dari DRAM. TANS memiliki peran penting sebagai bagian penyaringan saat menggunakan komputer. Yang kesembilan adalah slot ekspansi dan adapter card. Sebuah papan sirkuit cetak yang dapat disisipkan ke sebuah slot adapter dari motherboard komputer untuk menambahkan sebuah fungsi tertentu. Terima kasih telah mendengarkan rangkuman tugas pada kali ini. Semoga rangkuman ini membantu dan sampai jumpa di tugas selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.